dan salam bela negara. Bersama saya, Risna Tambun Saribu dalam podcast ASN Badan Narkotika Nasional yang berakhlak. Di sini, kita akan membahas lebih dalam, mengevaluasi dan melihat implementasi nilai berakhlak di instansi pemerintah lain, dan juga untuk melihat apakah ada nilai yang dapat kita maksimalkan di Badan Narkotika Nasional atau BNN. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui lebih dulu apa sih itu berakhlak. Jadi, berakhlak merupakan nilai dasar ASN atau core value yang terdiri atas akronim berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tujuan dari core value ini adalah untuk dijadikan pedoman oleh para ASN agar dapat mencapai tujuan yaitu pelayanan yang prima. Nah, instansi yang saya pilih pada hari ini adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau Kementerian BUMN. Mengapa? Yang pertama, sama seperti kementerian lainnya, Kementerian BUMN dan BNN merupakan instansi yang berada dalam struktur langsung di bawah Presiden. Yang kedua, Kementerian BUMN membawahi Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang sama seperti BNN yang membawahi BNN Provinsi, BNN Kota, dan Balai. Yang ketiga, dalam tugas pelayanan publik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai banyak inovasi yang mungkin dapat diterapkan di instansi lain. Inovasi-inovasi ini cukup bagus. Oleh karena itu, saya membuatnya sebagai salah satu alasan kenapa saya memilih Kementerian BUMN. Contohnya adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang diupayakan di setiap stakeholder-nya. Berdasarkan tiga hal ini, kita akan mencoba membahas implementasi nilai dasar berakhlak di Kementerian BUMN dan nantinya melihat nilai mana yang bisa kita kembangkan di BNN. Sebelumnya, kita melihat dulu Kementerian BUMN itu apa. Jadi, Kementerian BUMN merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai tupoksi melaksanaan pembinaan terhadap perusahaan negara atau BUMN RI yang sudah terjadi sejak tahun 1973. Dalam menjalankan tupoksinya, dan juga berperilaku sehari-hari, Kementerian BUMN menganut adanya nilai dan juga kode etik dan kode perilaku yang sudah meliputi nilai dasar ASN, yaitu akhlak. Merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kode etik dan kode perilakunya pun sudah meliputi nilai dasar ASN. Misalnya nilai amanah mempunyai kode perilaku yang dua diantaranya yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas implementasi nilai berakhlak satu persatu. Pertama, berorientasi pada pelayanan. Di sini merupakan komitmen dari para ASN untuk memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat yang diwujudkan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap tanggap, dan solutif serta dapat diandalkan. Nah, di BUMN sendiri implementasinya dapat kita lihat pada 5 prioritas Kementerian BUMN, yang salah satunya adalah meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial, terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Implementasinya yaitu, pada tanggal 30 Maret 2022, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir baru saja meresmikan Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal di Ringkanaya di Makassar. Selain itu juga, salah satu perusahaannya yaitu PT KAI Kereta Api Indonesia memberikan bantuan berupa 1 unit mobil operasional kepada Palang Merah Indonesia di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk membantu operasional kegiatan PMI, apalagi menjelang masa-masa mudik. Yang kedua, nilai akuntabel. Nilai akuntabel ini merupakan komitmen bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada instansi, diwujudkan dengan melaksanakan tugas dengan integritas yang tinggi. Salah satu contoh implementasinya di BUMN yaitu adanya peraturan Menteri BUMN yang tentang pedoman pengusulan, pelaporan, pemantauan dan perubahan penggunaan tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN dan perseroan terbatas. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menegaskan bahwa aturan ini untuk menjamin bahwa penyertaan modal negara atau PMN yang transparan dan akuntabel. Menurut beliau, setiap rupiah modal negara untuk BUMN mesti bisa dipertanggungjawabkan. Dengan transparansi yang ada, maka pemerintahan pun dapat optimis menggunakan PMN secara efektif, tepat guna, dan produktif. Yang ketiga, nilai kompeten. Kompeten ini artinya adalah komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitas melalui pengembangan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan juga melaksanakan tugas dengan baik. Nah, pada Kementerian BUMN ini,
Terdapat 5 prioritas. Salah satunya adalah pengembangan talenta atau unleashed talent, yakni mengedukasi dan melatih tenaga kerja atau SDM untuk mengembangkan SDM yang berkualitas untuk Indonesia. Nah, di sini dibuktikan dengan adanya ditetapkan Telkom sebagai juara umum Ajang Akhlak Award 2021. Jadi di BUMN itu sendiri terdapat suatu ajang untuk kompetisi antar anak BUMN yang menunjukkan implementasi-implementasi nilai akhlak tadi dari BUMN. Nah, contohnya itu pada 2021, Telkom menang sebagai juara umum akhlak 2021 dengan penghargaan yakni Indeks Implementasi Kompeten Terbaik dan juga menjadi salah satu yang memenangkan Indeks Implementasi Loyal Terbaik dan juga Kolaboratif Terbaik. Jadi terdapat 3 yang dimenangkan oleh Telkom pada ajang tersebut. Nilai keempat yaitu harmonis. Ini adalah komitmen untuk saling peduli dan menghargai perusahaan di BUMN. Ditunjukkan dengan pernyataan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir bahwa harmonis tentu menjadi kunci. Jadi, keserasian dalam kita bekerja sama, saling peduli, dan menghargai perbedaan adalah menjadi kunci kita untuk bekerja sama dengan baik. Salah satu contoh ketidakdiskriminasian di BUMN adalah bagaimana adanya sosok-sosok perempuan hebat yang menjadi pemimpin-pemimpin di petinggi BUMN. Misalnya Ibu Nike Widiawati sebagai Direktur Utama Pertamina, kemudian ada Ibu Alexandra Askander sebagai Wakil Direktur Utama di PT Bank Mandiri Persero. Selanjutnya nilai loyal. Loyal merupakan komitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang diwujudkan dengan ketegasan Bapak Menteri BUMN Erick Thohir dalam manajemen BUMN. Nah, di sini Bapak Erick Thohir tidak segan untuk melakukan penegasan atau pemecatan kepada petinggi-petinggi yang melakukan penyimpangan. Salah satunya, seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika dipecat akibat kasus alat tes antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu. Pemecatan dilakukan pastinya sudah didasarkan dengan adanya kajian secara komprehensif dan dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. Nah, dikutip dari Kompas pada 18 Juni 2020, secara langsung Bapak Erick Thohir menyatakan bahwa beliau tidak takut dengan ancaman yang ada dan akan tetap berusaha untuk meluruskan atau memperbaiki sistem yang ada di BUMN. Yang keenam yaitu adaptif. Dalam hal ini, komitmen untuk selalu berinovasi diwujudkan dengan kesiapan Kementerian BUMN untuk menghadapi perubahan yang ada. Misalnya, dari sisi perbankan, inovasi yang dilakukan adalah menyatukan para bank yang terdiri atas milik negara atau himbara dalam jalur syariah. Misalnya menyatukan Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan juga BNI Syariah yang disatukan dalam Bank Syariah Indonesia. Tujuannya apa? Agar sektor perbankan dapat memberikan dukungan ke sektor ekonomi di masa pandemi. Selain itu, dalam sektor digital, terdapat aplikasi Link Aja sebagai platform pembayaran gabungan dari dompet digital milik BUMN, dan yang terbaru, Kamis 14 April 2022 yang lalu itu, Bapak Erick Thohir baru saja meresmikan Forum Digital Indonesia atau 4DG yang tujuannya untuk meningkatkan transformasi digital di BUMN. Dan harapannya dengan adanya 4DG ini, BUMN bisa menjadi kementerian pertama yang menerapkan e-government. Selanjutnya itu ada kolaboratif. Kolaboratif merupakan komitmen membangun kerjasama yang sinergis yang diwujudkan dengan kolaborasi antar anak BUMN. Seperti pada saat pembangunan Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina yang di Makassar, perusahaan BUMN Pertamedika IHC merupakan holding yang menghandle dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunannya berlangsung selama 8 bulan dan diperkirakan itu lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kerjasama atau kolaborasi antara PT Bank Tabungan Negara atau BTN-TBK, Perumnas, dan PT KAI untuk menyiapkan solusi hunian bagi generasi milenial dan generasi Z. Kedepannya juga BUMN berusaha untuk membangun kolaborasi, salah satunya dengan para startup, di mana Bapak Erick Thohir ingin membuat suatu wadah, yaitu BUMN Day. Jadi nanti di sana akan menghadirkan kolaborasi antara BUMN dengan startup yang dibangun oleh anak-anak muda milenial. Nah, itu dia untuk 7 implementasi di BUMN. Secara umum sebenarnya sejauh pemahaman saya, nilai-nilai ini sudah diterapkan juga di Badan Narkotika Nasional. Namun sepertinya belum semua berjalan dengan maksimal.
Nah, di sini ada beberapa nilai yang saya petik untuk dimaksimalkan lagi di Badan Narkotika Nasional atau BNN, sesuai dengan pemahaman saya selama kurang lebih 1 bulan berada di BNN. Yang pertama yaitu kompeten. Perkembangan teknologi yang cepat akan terus terjadi, jadi menurut saya BNN itu perlu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari para karyawannya untuk menyiapkan diri pada reformasi birokrasi. Misalnya dalam hal digital. Bisa diidentifikasi siapa saja yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan jabatannya yang paling urgent, kemudian memberikan pelatihan. Kemudian yang kedua, harmonis. Secara umum, di harmonis hubungan para karyawan itu sudah harmonis. Tetapi seperti kita ketahui bahwa di BNN sendiri terdapat bukan hanya ASN, tetapi juga ada Polri. Jadi bagaimana dua hal ini bisa menyatukan kesepakatan dari aturan-aturan masing-masing untuk menjadi satu kesepakatan bersama supaya setiap orang, baik itu ASN maupun dari Polri, dapat bekerja dengan nyaman dan tentram selama berada di BNN. Kemudian yang ketiga, adaptif. BNN mungkin mulai bisa membiasakan diri dengan teknologi atau perkembangan 4.0 yang sebentar lagi menuju 5.0. Salah satunya adalah mungkin mulai menerapkan paperless apabila memungkinkan. Kemudian yang keempat yaitu kolaboratif. Di sini saya melihat kolaborasi sudah mulai dikembangkan, namun apa baiknya kalau misalnya kolaborasi ini semakin ditingkatkan untuk menjadi kekuatan yang meningkatkan pelayanan di BNN sendiri. Jadi latar belakang pendidikan yang berbeda, kemudian dari sektor ASN dan Polri yang berbeda ini, kita jadikan kekuatan untuk berkolaborasi bersama. Selain itu juga mungkin bisa meningkatkan lagi kolaborasi dengan sekolah dan universitas untuk mempermudah edukasi terkait narkoba. Seperti itu. Mungkin poin-poin tersebut sudah ada yang pernah dilaksanakan, dan harapannya ketika saya bergabung nanti bekerja langsung di satker saya di BNN, itu dapat berpartisipasi lebih aktif dan lebih maksimal lagi. Nah, mungkin demikian pembahasan kita hari ini tentang nilai dasar berakhlak. Harapannya pemaparan tadi dapat bermanfaat untuk kita khususnya di BNN demi mewujudkan Indonesia bersinar yang anti narkoba.